Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akhirnya alhamdulillah ya bisa live juga nih pagi ini seperti yang tadi udah dikasih tahu ya sama Mimin kalau kita akan ada live pagi ini. Jadi hari ini tuh ceritanya oh ya perkenalin dulu ya nama saya panggil aja Miss Gold. Jadi saya akan menjadi konsultan emas untuk teman-teman semua. Jadi buat yang masih bingung nih mau investasi emas, tapi tuh gimana ya investasi emas itu atau sebenarnya investasi emas itu apa manfaatnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya DM ke akun IOA Gold gitu. Jadi hari ini saya mau ini ya kita mau cerita-cerita dikit nih tentang seperti yang udah disebutin tuh tadi di status sebelumnya ya. Oh, kita akan bercerita tentang the power of EOA Gold. Nah, gimana nih? Udah ada yang tahu atau udah ada yang ini nggak kira-kira apa sih manfaat dari EOA Gold gitu? Jadi sebenarnya dunia kita saat ini memang kita nggak bisa menutup kemungkinan ya teman-teman kalau kita ini memang sedang menghadapi inflasi yang bisa dibilang membuat pertumbuhan ekonomi kita tuh menurun. Jadi gimana sih sebenarnya inflasi itu? Kenapa sih disebut-sebut terus? Kenapa disebut-sebut terus gitu dan sebenarnya apa sih inflasi itu gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu ya hari ini. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri tuh gimana inflasi. Pasti teman-teman juga udah ngerasain sendiri kan inflasi itu sebenarnya nggak sebenarnya membuat daya beli kita itu menurun gitu. Dan ternyata teman-teman kabar baiknya adalah sebenarnya kita bisa mengatasi inflasi itu dengan apa? Dengan menjaga harta kita, mengkonversikannya menjadi emas. Jadi nabungnya jangan lagi uang, tapi nabungnya tuh emas. Nah, tapi kita nih masih bingung kan, sebenarnya tuh emas, kenapa sih bisa emas gitu kan? Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang the power of EOA Gold nih. Saya udah punya nih contohnya, yang ini tuh yang 2 gram, udah ada yang punya belum ya? Kalau yang 0,1 nih, beda ya kemasannya ya. Gak lupa ya, tapi itu sama-sama 24 karat kok. Nah, sekarang langsung aja nih. Sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman itu masih ragu untuk membeli emas? Mungkin banyak nih mitos-mitos di lapangan yang bikin teman-teman itu jadi kayaknya nanti aja deh beli emasnya gitu ya. Itu kenapa ya sebenarnya ya? Sebenarnya itu di lapangan juga ada banyak mitos-mitos tuh yang beredar tuh. Mulai dari takut nih nyimpen emas karena terlalu berharga katanya gitu ya. Terus ada lagi yang bilang kalau emas yang lain itu lebih berkualitas deh kayaknya daripada IOA Gold. Atau ada lagi yang bilang produk dari BUMN ini sebenarnya menjaga ya. Lagi kalau ada yang emas bisa dijual atau dibeli di toko emas. Kenapa kita harus gold gitu ya? Atau ada juga nih yang konsumen itu bilang sebenarnya emas itu menguntungkan gak sih buat konsumen gitu. Atau ada juga nih yang masih mempertanyakan, emang benar ya emas itu menjaga harta kita? Atau ada banyak pertanyaan gitu ya di lapangan tentang sebenarnya bisnis emas itu hanya untuk orang-orang tertentu aja atau seperti apa sih gitu. Atau enggak ada juga yang bingung nih, takut emasnya nanti nggak bisa dijual karena perusahaannya bangkrut lah atau apalah gitu. Dan ini banyak banget nih yang uh, banyak banget yang komen kalau ternyata emas itu kayaknya lebih aman deh kalau kita belinya di perusahaan BUMN daripada beli di perusahaan swasta gitu. Nah, mitos-mitos ini tuh sebenarnya teman-teman itu semua tuh cuma mitos ya sekali lagi karena itu mitos. Jadi sebenarnya yang benernya itu seperti apa sih? Nah, ayo kita mulai bahas satu-satu ya. Pertama, banyak gak sih atau teman-teman sendiri nih yang mengalami sebenarnya banyak orang-orang itu yang merasa takut nih kalau misalkan nyimpen emas di rumah, takut ada maling lah atau takut nanti orang-orang tahu nggak ya kalau misalkan saya simpen emas di rumah terus nanti tahu-tahu ada yang
diem-diem ada yang hilang gitu ya, atau enggak emas itu uh, mengeluarkan aroma-aroma sehingga banyak orang gitu yang yang tahu kalau kita itu ternyata nyimpen emas. Dan itu ternyata teman-teman, faktanya itu semua adalah mitos. Karena ya, sebenarnya emas itu sama aja kayak benda-benda yang lainnya gitu. Bahkan kalau misalkan disebut benda berharga, emas itu bisa kita bandingin nih dengan mobil atau motor gitu kan. Nah, emas itu kan bentuknya kecil tuh ya. Emas itu bentuknya kecil. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kita atau teman-teman merasa insecure buat nyimpen emas di rumah, sebenarnya kita bandingin aja emas sama motor kita sama-sama berharga kok, harganya juga nggak jauh beda. Tapi kenapa kita salah-salah aja untuk membeli motor dan menaruhnya di mana-mana, sedangkan kalau emas itu takut. Padahal kalau motor itu kan lebih besar ya, lebih nggak bisa disembunyiin gitu. Kalau emas bisa dikantongin, orang-orang tuh nggak akan tahu kalau ternyata kita membawa emas gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan teman-teman nyimpen emas, teman-teman nyimpen emas atau ngebawa emas kemana-mana, karena emas itu aman dan bisa disimpan dimanapun, dan itu nggak akan itu kok nggak akan ketahuan sama orang, kecuali kalau emasnya itu udah segede mobil ya, dan itu kan nggak bisa disimpan gitu. Nah lanjut ya, kita masuk ke mitos yang kedua nih. Banyak banget nih dari teman-teman nih bilang kalau misalkan produk emas logam mulia yang lain itu lebih bagus loh kualitasnya daripada EOA Gold. Apa itu benar? Ternyata itu enggak teman-teman, itu mitos. Karena apa? Karena sebenarnya emas logam mulia itu kalau dia udah emas logam mulia, mau dia keluaran manapun gitu ya, produksi manapun gitu, termasuk EOA Gold, itu selama dia sudah tersertifikasi kalau dia 24 karat dan sudah ada hasil yang menunjukkan kadar emas tersebut ternyata masuk kategori 24 karat, itu kualitasnya sama teman-teman. Jadi mau teman-teman beli di toko perhiasan atau beli dimanapun atau beli di EOA Gold juga, itu bakal sama aja, sama-sama kualitasnya logam mulia 24 karat. Nah, untuk EOA Gold sendiri ini juga udah tersertifikasi ya sama Badan Nasional. Itu sudah tersertifikasi Sukovindo. Jadi teman-teman udah bisa lihat nih di kemasannya juga sudah ada sertifikasinya. Dan kalau mau lihat lebih jelas tentang laporan hasil dari sertifikasinya, teman-teman bisa langsung lihat aja di profil, di highlightnya dari akun EOA Gold Bekasi ini juga udah ada tuh sertifikasi dari EOA Gold gitu. Jadi EOA Gold ini insya Allah setiap tahun tuh bakal sertifikasi teman-teman, jadi nggak perlu takut tentang kualitas atau kadar emas dari EOA Gold sendiri gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh ya, jadi saya highlight sedikit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih kualitas emas, nggak usah melihat brand, maksudnya nggak usah melihat merek atau apa gitu ya, tapi lihat aja hasil uji coba dari kadar emas tersebut. Benar nggak sih kadar emas itu logam mulia gitu? Karena logam mulia itu ya teman-teman, kategorinya itu dia itu dikatakan emas logam mulia itu kalau sudah mendekati 100% kadar emasnya gitu. Jadi nggak ada campuran dan nggak ada apa ya, kalau perhiasan kan masih ada campurannya, campuran emas yang emas putih gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan logam mulia itu benar-benar kadar emasnya sudah 100% atau mendekati 100%. Misalkan kalau di EOA Gold itu dia sudah kemarin terakhir sertifikasi itu sudah sekitar 99,97 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek sendiri ya. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kita udah ngebahas 2 mitos yang ternyata itu benar-benar cuma mitos ya, teman-teman. Nah, selain itu, ternyata kualitas emas itu sama aja kan. Yang penting dia itu sudah
terstandar SNI gitu. Tapi yang membedakannya, kenapa sih teman-teman harus banget pilih IOA Gold? Karena IOA Gold ini bukan cuma menjual emas teman-teman, tapi kita juga punya program pemberdayaan dan kebermanfaatan umat. Jadi kalau teman-teman beli emas IOA Gold, teman-teman tuh nggak usah mikirin teman-teman tuh apa ya, kayak ternyata teman-teman tuh diem-diem ikutan berwakaf loh gitu. Jadi setiap bulannya itu 5% keuntungan EOA Gold itu disisihkan untuk wakaf pemberdayaan dan kebermanfaatan umat gitu. Dan ini tenang aja ya, 5%-nya itu nggak diambil dari harga EOA Gold gitu. Jadi nggak dinaik-naikin harga EOA Gold-nya, tapi keuntungannya itu benar-benar hasil keuntungan dari perusahaan gitu. Jadi konsumen nggak perlu takut kalau harga EOA Gold ini bakal jadi lebih mahal karena 5%-nya itu untuk pemberdayaan itu diambil dari harganya gitu. Oke, terus lanjut nih ke mitos yang ketiga. Katanya sih produk dari BUMN itu menjadi harga acuan nasional. Bener gak sih? Katanya kalau misalkan kita, oh ya, teman-teman pernah gak sih ngalamin kayak gini nih? Teman-teman mau beli emas, tapi itu teman-teman kayak ngeliat atau enggak teman-teman itu mau menggadai atau menjual emas, terus toko emasnya atau eh, terus atau lembaga-lembaga atau instansi yang menerima emas teman-teman itu ternyata melihatnya itu harga dari emas BUMN. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, kalau misalkan pernah ya teman-teman, itu ternyata hanya mitos. Jadi sebenarnya harga emas itu bukan bukan dibuat dari hasil acuan BUMN gitu, tapi harga emas itu dibuat, apalagi yang EOA Gold ya teman-teman, faktanya itu harga emas itu sebenarnya ditetapkan dari cara mempertimbangkan seluruh aspek kebaikan tim CR yang mengacu pada harga emas dunia dan pemain lokal. Jadi nggak ada tuh kalau misalkan emas EOA Gold atau emas yang lainnya ya, saya nggak tahu sih sebenarnya. Jadi emas EOA Gold ini bukan mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh BUMN, tapi mengacunya pada harga emas dunia dan harga pemain lokal. Kenapa sih mengacunya pada harga emas dunia? Karena sebagaimana kita udah tahu nih ya, kalau misalkan acuan ekonomi kita, acuan Bank Dunia kita itu memang masih dipegang oleh dolar ya. Jadi acuan segala apapun bentuk transaksi itu saat ini Bank Dunia itu masih mengacu pada dolar. Jadi termasuk harga emas juga. Jadi emas itu naik turunnya emas kadang dipengaruhi juga kan sama kondisi ekonomi di negara yang menggunakan dolar itu gitu. Dan kenapa sih harus diacu dengan dari pemain lokal? Nah, ternyata teman-teman, karena EOA Gold ini nggak maksudnya tidak memilih untuk bersaing secara harga gitu, jadi untuk menjaga kestabilan harga emas juga di dalam negeri gitu ya. Nah, jadi EOA Gold ini tetap mengacu ke pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia gitu. Jadi meskipun harga kita bisa lebih murah dari mereka, tapi kita nggak akan jual murah teman-teman, karena kita menjaga keseimbangan harga emas di dalam negeri gitu. Nah, terus jadi jelas ya. Jadi kalau misalkan ada produk emas dari BUMN yang menjadi harga acuan nasional, itu ternyata salah teman-teman. Itu cuma mitos aja, karena kalau di EOA Gold sendiri itu harga emas itu diacu dari harga emas dunia dan pemain lokal gitu. Jadi tentu aja harga EOA Gold ini mempunyai value yang lebih gitu kan. Jadi nggak sembarangan nih harga ini dikeluarin setiap hari. Jadi kalau teman-teman nungguin harga EOA Gold keluarnya jam berapa sih? Sebenarnya itu keluarnya sekitar jam 10-an. Karena apa? Karena kita
harus mempertimbangkan dulu itu harga-harga dari pemain lokal dan harga dari emas dunianya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan mau beli, teman-teman harap sabar ya. Jadi tunggu dulu harga update-annya setiap jam 10. Oke, lanjut ya teman-teman, ke mitos berikutnya nih. Teman-teman pernah nggak sih dengar ya, kalau emas itu hanya bisa dijual atau dibeli di toko emas gitu? Pernah nggak sih dengar, nggak percaya deh kalau di tempat lain gitu ya, kan yang jualan emas itu kan biasanya toko emas gitu, kok sekarang EOA Gold bisa ada di Instagram, di Shopee, atau di mana-mana itu benar nggak tuh emas tuh yang dijual? Nah, teman-teman, itu kalau ada yang berpikiran kayak gitu, mari kita lihat faktanya ya. Biasanya itu memang konsumen pada zamannya ya, bukan pada zaman now ya. Jadi memang sudah jadi mereka tuh sudah punya paradigma sendiri bahwa emas itu sebenarnya hanya bisa dijual di toko emas. Jadi hanya toko emas gitu yang bisa dipercaya. Jadi hanya toko emas yang bisa dipercaya untuk menjual emas gitu. Dan banyak banget konsumen yang dia itu takut gitu, masih takut kalau beli emas itu secara online. Kenapa teman-teman? Pertama, takut ketipu, tentu aja ya, kita harus benar-benar memastikan kalau emas ini adalah emas beneran, nggak emas bohongan kan. Jadi biasanya orang-orang itu lebih suka kalau ke toko emas gitu, bisa ngelihat fisiknya emas secara langsung gitu, jadi bukan di online gitu. Nah, terus ternyata ya teman-teman, ternyata EOA Gold ini akhirnya membuat perubahan kalau misalkan emas itu gak harus dibeli di toko emas, tapi bisa juga dijual secara online. Nah, teman-teman, untuk menambah trust teman-teman, untuk menambah kepercayaan teman-teman nih terhadap EOA Gold, teman-teman tuh bisa langsung cek aja websitenya gitu ya, karena di website EOA Gold itu udah jelas banget apa-apa yang terkait dengan EOA Gold gitu. Termasuk juga teman-teman itu bisa menemukan cabang-cabang EOA Gold, atau sekarang tuh EOA Gold sudah punya banyak banget cabang, agen dan member yang pastinya ada di sekitar teman-teman nih. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman harus kejauhan belinya gitu, karena teman-teman tinggal cari aja mana sih member atau agen atau cabang yang paling deket sama lokasi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman belum percaya nih untuk beli online, teman-teman bisa kok untuk cari tahu di mana sih member, agen atau cabang terdekat gitu. Dan sekarang teman-teman, sekarang ini tuh EOA Gold sudah ada di 78 cabang teman-teman, dan cabang itu sudah ada di 78 cabang, dan sudah ada sekitar 3.000 agen dan sekitar 4.000 atau hampir 4.000 lebih 4.000 lebih member di seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalkan di sekitar teman-teman itu belum ada di sekitar itu nggak ada membernya ya. Jadi pasti kalau teman-teman cari tahu pasti ada kok. Jangan-jangan itu tetangga teman-teman udah jadi member of Gold tuh. Gitu dah. Lanjut ya, kita ke mitos berikutnya. Oh ya, jadi sekali lagi saya ingetin ya, sekali lagi ya, jadi emas itu teman-teman nggak harus dibeli di toko emas, karena sekarang teman-teman bisa mendapatkan emas EOA Gold itu di mana aja. Gitu. Lanjut ke mitos selanjutnya ya. Nah, teman-teman pasti ini udah sering banget nih didengar nih. Emas itu menguntungkan bagi konsumen. Nah, ini fakta atau mitos ya. Nah, kenapa sih bisa muncul emas itu menguntungkan bagi konsumen? Ternyata, teman-teman, karena selama ini itu konsumen taunya emas itu cuma ilmu jual emas di tahun-tahun yang datang gitu. Padahal ya teman-teman, kalau teman-teman tahu ini rahasia ya. Ini rahasia kita aja gitu, jangan bilang ke yang lain loh. Jadi makanya itu teman-teman, emas itu ternyata bukan tujuan akhir dari konsumen. Jadi kalau konsumen itu
tuh beli emas cuma buat dijual lagi kalau harganya tinggi, aduh itu sayang banget. Padahal ya emas itu tujuannya itu lebih mulia loh daripada itu, sama kayak logam mulia ya. Jadi lebih mulia daripada cuma kalau harganya naik dijual, itu mah itu belum, teman-teman belum full mendapatkan manfaat emas gitu. Jadi emas itu sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah mewujudkan impian teman-teman gitu. Seperti yang udah kita tahu ya, emas itu investasi, dan investasi itu teman-teman makin lama disimpan itu makin bagus, dan makin lama disimpan itu harganya pasti semakin besar, dan makin lama disimpan itu manfaatnya pasti semakin tinggi gitu. Jadi teman-teman kalau ngelihat harga emas lagi naik jangan buru-buru dijual, apalagi kalau misalkan teman-teman tuh udah punya impian, misalkan mau beli mobil atau mau beli rumah gitu. Teman-teman cukup gunain ini aja nih, barang yang sekecil ini nih bisa ngewujudin impian teman-teman gitu. Jadi mau tahu nggak caranya gimana sih ini? Oke, nanti ya bahas di selanjutnya aja gitu. Nah, ini kita ke mitos berikutnya. Banyak yang bilang nih kalau itu bagus sekali. Nah, kalau masih aku itu bulat-bulat gini ya teman-teman. Nah, ada lagi tuh dari tetangga sebelah itu biasanya bentuknya ada yang uh, kotak atau lainnya bulat gitu ya. Nah, ternyata teman-teman bentuk itu sebenarnya itu bentuk itu enggak cuma kayak masalah itu tuh kayak relatif lah, sama aja kalau misalkan kita nilai orang baik ya itu relatif kan. Jadi ada yang lebih suka dengan bulat, ada yang lebih suka dengan apa tuh kotak gitu, dan itu sebenarnya bebas aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang bentuk tertentu itu lebih bagus atau apa, nah itu nggak ada ya teman-teman. Jadi yang penting itu kalau emas itu yang bagus itu adalah yang paling 24 karat gitu. Jadi kalau misalkan beli nggak usah lihat bentuknya, nggak usah lihat mereknya gitu. Yang penting hasil sertifikasinya itu, hasil kadar emasnya itu 24 karat gitu. Nah, lanjut ya, kita ke emas itu menjaga harta. Jadi teman-teman percaya nggak sih ini mitos atau enggak ya kalau emas itu menjaga harta kita? Dari tadi kita udah bahas-bahas emas itu apa mewujudkan impian teman-teman, tapi kita kali ini pengen nanya nih, emas itu benar gak sih menjaga harta? Nah, ternyata teman-teman, emas itu nggak cuma menjaga harta, tapi meningkatkan harta. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini simpan uang berapa ya, 100.000 lah ya di bank, terus teman-teman tahun depan nih mau ngelihat lagi uangnya 100.000 nambah nggak ya gitu. Jadi pas teman-teman lihat ternyata masih segitu kok, masih 100.000 gitu, tapi mungkin ada tambahan 100.000 sekian gitu ya karena ada bunga dari bank gitu. Tapi jangan lupa bank juga punya admin yang memotong harta teman-teman itu. Nah, sedangkan kalau emas ini dia nggak akan ada biaya admin lagi, kan nggak mungkin ya kalau emasnya nanti teman-teman potek gitu ya buat biaya admin gitu. Jadi kalau teman-teman udah konversi uang teman-teman yang 100.000 tadi yang mau disimpan di bank itu dengan emas, teman-teman itu simpan aja emasnya. Nah, nanti kalau misalkan udah setahun, teman-teman lihat tuh harga emasnya. Wah, ternyata udah lebih dari 100.000. Jadi nggak cuma menjaga harta teman-teman, tapi juga meningkatkan harta. Lanjut ke mitos selanjutnya ya. Banyak banget nih yang bilang katanya kalau berbisnis emas itu cuma bisa dilakukan sama orang-orang tertentu. Teman-teman suka ini nggak sih bertanya-tanya gitu, kenapa ya yang toko-toko emas itu yang jual enci-enci, engko-engko gitu, suka nanya nggak sih kayak gitu? Ya kalau nggak suka nanya gimana dong ya. Jadi sebenarnya itu teman-teman, emas itu bukan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Jadi nggak kayak bisnis kuliner, misalkan nasi padang cuma bisa
dijalankan sama orang-orang Minang gitu, atau enggak bakso aci hanya bisa dijalankan oleh orang-orang Bandung. Ternyata nggak kayak gitu. Emas itu nggak kayak gitu teman-teman, nggak cuma orang-orang tertentu aja yang bisa berbisnis emas, tapi semua orang bisa berbisnis emas gitu. Walaupun teman-teman modalnya nggak banyak gitu ya, teman-teman tetap bisa kok berbisnis emas gitu. Jadi nggak harus kayak konglomerat, atau nggak kayak 7 turunan untuk bisa menjadi pebisnis emas. Itu semua mitos doang teman-teman, karena faktanya semua orang bisa menjadi agen dan member dari EOA Gold. Jadi kalau teman-teman nih udah penasaran banget emang gimana sih bisnis emas EOA Gold, langsung aja ya teman-teman bisa DM atau kita lanjut ke postingan-postingan berikutnya gitu. Nah terus mitos selanjutnya nih teman-teman, eh, teman-teman itu pasti deh ada yang ngerasa takut kan kalau misalkan nanti misalkan ya IOA Gold itu perusahaannya itu bangkrut, terus teman-teman gak bisa deh jual emas IOA Gold, apalagi IOA Gold ini kan pemain baru di dunia emas gitu. Masa sih bisa bertahan atau bisa mengalahkan pemain yang lainnya gitu. Ternyata teman-teman nggak perlu takut, itu semua hanya mitos, karena walaupun perusahaan emas itu bangkrut, termasuk misalkan ya BUMN yang menjual emas itu bangkrut, teman-teman tetap bisa kok ngejual emasnya, karena emas ini teman-teman selama dia tersertifikasi, selama dia kadar emasnya sudah 24 karat, teman-teman itu bisa ngejual emas dimanapun, nggak harus di perusahaan teman-teman beli, teman-teman bisa tetap jual ke instansi-instansi yang menerima emas, atau ke luar negeri juga diterima teman-teman, selama emasnya itu benar-benar 24 karat ya gitu. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan nanti teman-teman takut nih kalau misalkan perusahaannya bangkrut, terus teman-teman gak bisa ngejual emasnya, terus nanti teman-teman rugi dong. Itu salah banget ya teman-teman, karena faktanya emas itu tetap laku kapanpun dimanapun. Ya udah gitu, kapanpun dan dimanapun lah. Jadi nggak usah takut untuk beli emas, dan nggak usah takut juga untuk nyimpan emasnya buat mewujudkan impian teman-teman. Nah terus ada lagi nih mitos selanjutnya, yaitu ada yang teman-teman mungkin ngerasain juga ya, kalau misalkan banyak yang bilang lebih aman nih beli emas itu ke perusahaan BUMN aja deh daripada swasta. Kalau BUMN itu kan udah terjamin, udah milik negara juga, terus sertifikasinya juga udah pasti nggak abalah gitu. Tapi ternyata teman-teman ya, ternyata itu kalau orang beli emas itu ternyata perusahaan BUMN itu masih bisa kok disaingi oleh perusahaan swasta gitu, dan perusahaan swasta itu malah bisa jadi kualitasnya itu lebih bagus, mungkin secara manajemennya, atau secara pengelolaan bisnisnya, atau secara pengelolaan produksinya gitu. Jadi teman-teman gak usah berpikir kayaknya lebih aman deh kalau beli ke perusahaan BUMN gitu, ternyata itu enggak ya, karena apalagi di Gold itu, apalagi teman-teman kalau di Gold itu kita itu sudah kita itu kita itu punya direktur yang atau enggak jajaran direksi ya, kita itu punya jajaran direksi yang udah keren banget dan udah pasti terkenal. Jadi teman-teman itu bisa searching aja langsung Mas EOA Gold itu yang punya siapa sih gitu, atau enggak direksinya siapa sih, atau direktur utamanya siapa, direktur marketingnya siapa gitu. Jadi teman-teman bisa langsung searching, atau enggak teman-teman bisa langsung lihat di website resminya. Nah di situ teman-teman bakal lihat kalau direktur-direktur dari EOA Gold ini adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi teman-teman bisa percaya sama mereka gitu, bahwa mereka nggak akan memberikan produk yang kualitasnya gak bagus buat teman-teman.
gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayaknya lebih aman nih beli di perusahaan BUMN dibandingkan swasta, itu salah banget ya teman-teman, karena perusahaan swasta juga ada yang mempunyai kualitas yang bagus-bagus termasuk EOA Gold gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke fisik emas EOA Gold. Seperti tema kita hari ini, The Power of EOA Gold. Jadi teman-teman kenapa sih harus banget punya EOA Gold? Karena teman-teman secara fisiknya aja EOA Gold ini udah menjual banget karena ukurannya kecil, jadi teman-teman bisa simpan di mana aja. Terus pastinya karena bisa disimpan di mana aja, nggak perlu tempat yang besar, nggak perlu sampai sebagasi gitu ya, atau nggak perlu sampai serumah untuk nyimpen ini gitu, cukup bisa di kantong, bisa di dompet, atau bisa di selipan-selipan baju, ada juga tuh yang suka kayak gitu kan, terus bisa disimpan di mana aja gitu, jadi lebih praktis dan simple gitu. Terus teman-teman juga gampang banget nih kalau mau ngebawa EOA Gold kemana-mana, karena mudah banget dibawa nih, bentuknya cuma segini nih, simple banget kan. Terus desainnya juga elegan, dan yang pasti sertifikasinya itu sudah menempel di emasnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gak usah bingung nanti mau di mana nih nyimpan sertifikatnya, atau sertifikatnya ke cecer di mana ya, itu teman-teman gak usah khawatir karena semuanya sudah jadi satu kemasan gitu. Dan kemasan ini juga menjadi menjadi pengaman ya buat emasnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli ke agen atau member dengan kemasan yang rusak atau sertifikasinya yang udah rusak, teman-teman bisa ngembaliin, karena itu sudah dijamin kalau teman-teman mendapatkan kualitas yang bagus dengan emas dan sertifikat yang lengkap gitu. Selain itu ya teman-teman, EOA Gold ini juga mempunyai desain dan makna mendalam nih. Bentuknya juga unik kan. Kan teman-teman belum pernah nih lihat, kalau misalkan emas itu kan biasanya yang kita tahu batangan gitu ya. Nah, sekarang bentuknya udah yang koin gini, kayak uang recehan ya, recehan tapi berharga gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat nih ya, ini tuh susah ya. Kalau teman-teman lihat, ini tuh desain EOA Gold ini nggak sembarangan teman-teman. Ini tuh ada maknanya. Apa coba maknanya? Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh ada dua gambar ya, ada dua gambar yang jadi satu. Ini tuh gambar heksagonal dan gambar Ka'bah. Kalau teman-teman lihat itu, itu syarat banget, maknanya itu mendalam banget. Siapa sih yang nggak tahu Ka'bah gitu kan? Pasti teman-teman punya definisi sendiri lah tentang Ka'bah itu, dan punya makna sendiri sih. Ka'bah itu berat banget buat aku. Nah, teman-teman, ternyata EOA Gold ini bukan cuma emas yang dijual biasa ya, ternyata ini tuh bisa diaplikasikan pada banyak tempat gitu. Kayak yang tadi tuh ada yang nanya bisa buat mas kawin atau enggak, dan itu nih jawabannya, itu bisa banget. Emas EOA Gold ini bisa banget buat mahar pernikahan nih, buat yang masih jomblo-jomblo cari mahar pernikahan, gak usah jauh-jauh, EOA Gold ada. Mau dari 0,1 atau mau yang 5 gram, itu semua ada. Dan kamu bisa dapetin di mana aja gitu ya. Dan kalau misalkan banyak yang bilang mahar pernikahan itu mahal, kalau di EOA Gold kamu bisa nih pakai mahar 0,1 itu udah bisa tuh dibingkai, dibagusin gitu ya. Wah, itu udah elegan banget tuh dan mewah banget. Jadi kalau misalkan nanti maharnya apa, tenang aja, emas logam mulia gitu. Dan harganya pasti terjangkau banget. Jadi teman-teman bisa gunain ini nih, emas EOA Gold buat mahar pernikahan, atau kalau misalkan teman-teman mau kasih hadiah ke teman gitu ya, itu bisa juga teman-teman nih. Jadi EOA Gold ini praktis banget. Jadi kalau misalkan
kamu mau punya hadiah yang beda dari yang lain gitu, langsung aja bisa dengan EOA Gold gitu. Jadi lebih berkesan dan lebih kayaknya memorable banget gitu ya. Udah gitu cantik, terus elegan, terus bernilai. Wah, kapan lagi kan dihadiahin emas, walaupun emasnya 0,1 dan harganya sekitar 130-an gitu ya. Tapi ini kalau ada orang yang nerima ini teman-teman, wah itu tuh rasanya mantep ya, dia bisa ngasihin gua emas gitu. Wah, itu sesuatu banget gitu. Nah, selain dijadikan sebagai hadiah, emas EOA Gold ini juga bisa teman-teman gunain buat kasih giveaway gitu ya. Giveaway misalkan teman-teman nih punya tim tim online shopan gitu ya, reseller online shop. Kalian bisa nih teman-teman bisa pakai EOA Gold buat reward gitu. Jadi kalau misalkan dikasih reward kan biasanya tuh reseller-reseller jadi pada semangat ya jualannya gitu. Apalagi kalau dikasih EOA Gold itu nggak bisa langsung dijajanin teman-teman, nggak bisa langsung habis, jadi bisa disimpan, terus bisa dikenang-kenang. Oh iya, dulu ini gue dapet nih reward ini nih gara-gara tembus target gitu. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini udah biasa banget nih. Biasa banget kita tahu ya kalau misalkan emas EOA Gold itu bisa jadi tabungan hasil kerja. Nah, sekarang kan lagi bulan-bulannya gajian nih. Masih banyak dong uangnya. Nah, teman-teman jangan dihabisin. Uangnya harus dialokasikan nih untuk investasi. Salah satunya dengan membeli EOA Gold gitu. Jadi, teman-teman kalau misalkan uangnya dihabisin buat hari itu juga, nanti nggak ada dong tabungan buat masa depannya gitu. Terus nanti buat mengejar impian-impian teman-teman yang harganya semakin lama dari tahun ke tahun semakin naik, nanti nggak kekejar-kekejar gitu. Jadi kalau teman-teman udah mengalokasikan gajian teman-teman nih ke EOA Gold, teman-teman tuh kayak punya simpanan sendiri gitu. Jadi simpanan yang tahu-tahu banyak gitu. Jadi kan kalau EOA Gold gak bisa ya langsung dibeliin apa gitu. Jadi mengurangi juga sifat konsumtif teman-teman nih. Nah, oke deh. Oke ya teman-teman, ada yang mau bertanya nggak ya? Sebentar ya, dilihat dulu. Oke, ada yang nanya dari Kak Desi Arisandi 482, katanya apa sih keuntungan yang didapat untuk jadi member EOA Gold? Wah, itu nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya aja ya teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman berminat untuk gabung menjadi agen, member dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya ya. Nanti teman-teman bakalan dikasih tahu tuh secara rinci apa aja sih manfaat teman-teman menjadi agen dan member. Pokoknya teman-teman bakal insya Allah menguntungkan dan bermanfaat banget buat teman-teman, dan teman-teman nggak akan nyesel dan rugi deh kalau misalkan teman-teman udah gabung di EOA Gold gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ada batasan umur nggak Kak untuk ikut jadi member? Oh, nggak ada batasan umur. Selama sudah punya KTP, teman-teman udah bisa kok daftar jadi member atau agen EOA Gold gitu. Jadi terbuka banget teman-teman. EOA Gold itu bisnisnya itu bukan untuk orang tertentu aja, bukan buat golongan tertentu aja, bukan buat tim asing dan asing aja gitu, bukan buat enci engko aja gitu, tapi semua orang bisa, dari yang kecil sampai yang udah tua banget. Oh juga ya, yang penting selama KTP masih aktif, masih warga negara Indonesia, insya Allah bisa. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya lebih jauh atau lebih lanjut bisa DM aja ya teman-teman, karena kayaknya nggak mungkin juga kita jelasin di sini. Mungkin untuk di live berikutnya aja ya gitu. Jadi untuk saat ini
segitu dulu teman-teman live kita. Oke ya. Sampai jumpa lagi di live-live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pakai jatuh lagi.